Kemudian faedah yang kelima, pelajaran yang kelima dari hadis yang ke-120 ini, anjuran menjaga hubungan bertetangga. Anjuran apa? Menjaga hubungan bertetangga. Lihat tadi, kambing masuk rumahnya Nabi. Kambing loh, ya. Masuk rumah tanpa ketok pintu lagi. Ya kalau ketok pintu bukan kambing Ustaz. Nah, ya, makanya hewan. Ya. Ya namanya hewan juga mungkin dia masuk rumah, mungkin di situ BAB di situ. Mungkin kencing di situ. Dan kambing ini bukan cuma nyelonong masuk rumahnya Rasul tanpa permisi, ngambil makanan, gigit makanan. Ngambil roti yang baru matang coba. Ya. Yang baru dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bukan cuma sampai halaman. Bukan cuma sampai depan rumah, teras, enggak. Ini masuk rumah. Ini masuk rumahnya Rasul, tempat naruh makanan. Ya. Masuk kamarnya Nabi, ngambil makanan, gigit makanan. Dan mungkin di situ juga kencing mungkin, ya. Bukan ayam ini. Kalau ayam mungkin masih mending, kambing coba, ya. Maka apa? Rasul untuk menjaga hubungan bertetangga, ya, Rasul mengatakan apa? Ya, Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Khudi ma adrakti min kursika." Ambil makanannya yang bisa dimakan. Kalau digigit mungkin pinggir-pinggir yang digigit itu ya dibuang, yang bisa dimakan ya sisanya dimakan nggak apa-apa. Jadi Rasul nggak buang aja buang. Ya enggak. Ya, kita kadang-kadang makanan ya bukan karena digigit kambing, bukan juga karena diambil sama ayam, tapi seringkali buang-buang makanan. Ya. Ya sering buang makan. Nih lihat Rasul, ambil yang masih bisa dimakan. Artinya apa? Buang yang terkenanya, tetapi ya ambil yang masih bisa dimakan, dipotong. Ya, jangan jangan mubadir. Kemudian demi menjaga hubungan bertetangga, Rasul mengatakan wala tu'dhi jaraki fi syatih. Dan jangan kamu ganggu tetangga kita cuman karena kambing. Cuma karena kambing. Ya. Ya namanya hewan itu kan enggak mikir. Ya. Namanya hewan yang enggak mikir. Ya kalau mikir ya bukan hewan. Kalau mikir ya bukan apa? Hewan. Kadang-kadang coba kalau ya mungkin kalau masuk ke rumah kita langsung emosi kali. Langsung sabet. Langsung gebuk ini. Ngelihat di sebelah ada sapu gebuk gitu. Rasul enggak sama. Rasul itu sampai mengatakan ya jangan ganggu tetangga ya karena cuman seekor kambing. Enggak cuman masuk rumah tanpa permisi, masuk kamar mengambil makanan gigit tuh. Ya. Jadi apa? Demikian. Ya, apalagi kambing kan memang nggak paham, memang nggak mikir. Ya. Jadi jangan gara-gara hewan yang tidak berakal menjadikan manusia yang punya akal ribut. Apa Bu? Jangan gara-gara hewan yang tidak berakal menjadikan orang yang punya akal jadi ribut. Kadang-kadang kan ada, ya kadang-kadang atau mungkin banyak. Gara-gara hewan yang nggak berakal, jadinya orang yang berakal ribut. Ini yang berakal yang mana jadinya? Yang berakal yang mana nih? Ya tentunya manusia. Artinya apa? Ya, artinya jangan sampai cuma gara-gara seperti itu orang yang punya akal ya jadi ribut. Jangan apa? Jangan menyakiti tetangganya. Cuma gara-gara apa? Karena hewan yang tidak berakal. Ya. Bahkan kadang-kadang ada ayam tetangga masuk rumah, kemudian mungkin di situ ya buang kotoran, langsung
Ya, ayamnya langsung dia apa? Lempar. Ya, pukul pakai sapu. Ya. Gua mikir apa ini? Ya memang gak mikir orang ayam. Orang ayam gak punya WC kok. Ya. Jadi apa? Ya, apalagi mungkin yang lain. Intinya bukan berarti pasrah ya enggak. Tetapi apa, jangan sampai pelajaran yang kelima ini, jangan sampai hewan yang tidak berakal kemudian menjadikan penyebab orang yang punya akal itu ribut. Bahkan ada yang cuma gara-gara ayam masuk rumahnya, kemudian yang punya ayam itu apa? Dipukul, dibalas, ada yang sampai apa? Ya dibunuh cuman gara-gara hewan. Ya, ada yang disantet, ada. Ya, ada yang sampai demikian. Ya. Tapi kalau kita yang sebagai punya hewan, kalau kita yang punya hewan, ya, entah itu kambing, ayam, ya, atau kucing misalnya. Kalau kita yang sebagai pemilik hewan peliharaan, maka pikir dulu kalau dilepas. Kenapa? Bisa jadi dilepas nanti mengganggu tetangga. Masuk rumahnya, mungkin kalau kucing kadang-kadang kucingnya jebol apa? Genteng. Lagi tidur enak-enak ada kucing jatuh. Ternyata kucing tetangga. Kan repot, kucing yang nggak paham. Masa kucing suruh ganti genteng? Ya nggak paham. Yang punya juga ya nggak peduli. Makanya kalau kita yang punya hewan peliharaan, kalau mau dilepas pikir dulu, ya. Pikir apa? Jangan sampai mengganggu tetangga. Terus bagaimana? Biar nggak mengganggu, ya mungkin kasih tempat khusus sendiri. Tempat khusus sendiri, kasih makan, kasih minum. Ya. Jangan malah dilepas nggak dipedulikan di sana, buang kotoran, kencing sana sini, jangan. Ya. Lihat kondisi lingkungan. Ya. Jangan sampai gara-gara hewan yang tidak berakal, ya, kemudian dia mendoakan kita dengan doa yang buruk. Sekali lagi, jangan karena gara-gara hewan yang kita pelihara kemudian tidak peduli di dalam kita mengeluarkan hewan itu, kemudian tetangga mendoakan dengan doa yang buruk. Hati-hati. Kita kan nggak pengen kalau didoakan tetangga, ya, didoakan tetangga semoga bangkrut, didoakan tetangga semoga nih gara-gara ayamnya dia, kambingnya dia, ya, semoga dipecat. Ya, jangan gara-gara hewan yang kita miliki kemudian menjadi apa? Kita dapat doa keburukan, ya, didoakan oleh orang lain, didoakan oleh tetangga yang terdolimi, ya, dan tetangga terdolimi walaupun demikian, ya, dan Rasul mengingatkan ittaqi da'watal madlum, hati-hati kalian dari doanya orang yang didolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doanya orang yang didolimi itu makbul. Maka kita jangan sampai didoakan orang, didoakan tetangga dengan doa yang buruk karena perbuatan kita. Naudzubillah, ya. Maka perhatikan, ya. Jangan tapi kan tetangga diem Ustaz. Selama ini nggak ada yang komplain. Saya punya hewan saya lepasin, mana nggak ada yang komplain sampai hari ini. Ingat bahwa jangan mengira diamnya tetangga itu bukan karena ridho, karena mungkin dia sudah malas, sudah capek, dia nggak mau ngingetin lagi. Ya. Barangkali apa? Barangkali dia di balik pintu rumah mereka mengangkat tangan. Ya, bisa jadi dia di balik pintu rumahnya. Dia mengangkat tangan mendoakan keburukan untuk kita yang berbuat buruk di dalam, ya, tidak menjaga hewan yang kita miliki. Nah, itu kalau apa? Kalau kita yang sebagai apa? Sebagai ya pemilik hewan peliharaan, ya. Maka jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu walaupun itu secara tidak langsung kita enggak mengganggu, tetapi hewan itu punya siapa?
Padahal Rasul mengingatkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang tetangganya itu aman, merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, gitu. Kalau kita yang jadi korban gimana? Kita nggak punya hewan peliharaan, tapi ini bebeknya tetangga ini kalau buang kotoran nggak lihat-lihat. Di teras rumah, di depan rumah, baunya kemana-mana. Maka lihat Rasul tadi. Kalau kita yang sebagai korban, lihat Rasul. Rasul sabar. Bahkan istrinya tadi mau keluar, mau ngejar kambing tadi. Rasul menahan, jangan sakiti tetangga kita. Cuma gara-gara seekor kambing. Sabar. Apakah sabar berarti kita pasrah? Ya enggak juga. Ya kalau mau ngingatin boleh, tapi caranya yang baik. Jangan kambingnya dipukul, orangnya yang diingetin. Atau kalau kita nggak berani, ya mungkin ngomong ke siapa misalnya orang yang punya wewenang RT. Ya Pak, minta tolong bantuannya, ini saya nggak masalah, yang penting dengan cara yang baik. Kalau kita bisa ngomong baik-baik ya semoga bisa diterima, walhamdulillah. Tapi kalau kita yang jadi punya hewan peliharaan, maka pikir baik-baik, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai mengganggu tetangga sehingga dia mendoakan kita dengan doa yang buruk. Bukan karena dia diam berarti ridho, bisa jadi diamnya dia mendoakan di balik pintu, mendoakan mendoakan keburukan. Tetapi kalau kita yang menjadi korban, maka sabar. Sabar itu bukan pasrah. Kalau kita masih bisa sabar, sudahlah. Semoga ini jalan kebaikan. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Imta wal Mu'annasah, ya, tentang kisahnya seorang alim, Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu. Hasanul Basri itu punya rumah, ya jadi punya rumah, di atasnya itu ada rumah lagi, dan itu rumahnya orang, ya disebutkan orang ahli kitab. Ya, disebutkan orang ahli kitab dan dia disebutkan orang Nasrani. Selama bertetangga Imam Hasanul Basri dengan orang Nasrani ini baik, nggak ada masalah, hidup berdampingan, bertetangga. Ya, suatu ketika, jadi paralon yang ada kalau dulu bukan paralon lah, ya tempat keluar air dari kamar mandi atas punya rumahnya orang Nasrani ini bocor. Kemudian bocornya itu merembes keluar, masuknya keluar, kemudian turun keluarnya di rumahnya Hasanul Basri. Apa yang dilakukan oleh Hasanul Basri? Dia pun meletakkan ember di tempat rembesannya yang netes-netes itu dari kamar mandinya, ya orang Nasrani yang ada di atas. Ya, sampai suatu ketika tetangganya ini Nasrani ini, ya sebagai tetangga dia ke rumah, ya disebutkan beliau sedang sakit, kemudian tetangganya ini nengok dan lupa belum dibuang air yang bekas tetesan dari rumah dia. Ya, ketika masuk kaget, ini air apa, baunya kok nggak enak, ya. Kemudian dilihat, loh ini kan dari rumah saya nih, rembesan dari rumah saya. Kemudian ditanya, wah Imam, ini bukan air yang dari rumah saya, lupa buang. Oh iya, loh kenapa diem aja, ini baunya nggak enak, sampai ditaruh di ember. Sejak kapan seperti ini? Disebutkan, ya disebutkan itu sudah 20 hari, bukan 20 bulan, bukan 20 tahun. Kita jangankan mau nunggu setahun, baru 5 menit aja langsung langsung didatengin tetangga, tuh loh bocor punyamu. Ya. Kemudian kok saya nggak tahu kapan buangnya airnya? Setiap tengah malam dibuang airnya biar nggak ketahuan sama tetangga. Masya Allah sabarnya beliau ya. Tapi ternyata orang Nasrani ini akhirnya masuk Islam, jamaah. Masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan dari Hasanul Basri masuk Islam. Ya. Buah dari kesabaran. Maka
Ya, kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampai mengingatkan istrinya demikian, jangan sampai ya karena hewan yang tidak berakal menjadikan apa orang yang berakal ribut. Apalagi kalau cuma gara-gara benda yang tidak punya akal, benda mati menjadikan keributan sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi apa? Keburukan, keributan sesama tetangga. Naudzubillah. Naam, kita lanjut hadis yang ke-121. Silakan dibaca kembali. Hadis yang ke-121 melanjutkan dari bab tidak mengganggu tetangga. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Masih ingat nama aslinya Abu Hurairah? Ibu-ibu ada yang ingat, Bu? Enggak ada. Kalau pemain bola, Bu? Oh, enggak ingat juga. Ya. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman. Nama aslinya siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Itu nama aslinya. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu babi bawa'iqahu. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Ya. Siapa nih orang yang tidak masuk surga? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Artinya apa? Tidak masuk surga orang yang ganggu tetangganya. Begitu. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Tidak masuk surga. Apakah kekal? Ya enggak, selama dia orang mukmin enggak kekal. Ya. Artinya di sini peringatan. Peringatan untuk siapa? Peringatan yang berat ini diancam dengan la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Ancaman peringatan yang besar gara-gara ganggu tetangga. Diancam gak masuk surga orang yang suka ganggu tetangganya. Ya, diancam tidak masuk surga. Jadi masuknya kemana? Ya ke neraka, betul. Di akhirat kan gak ada yang ketiga. Kalau gak masuk ke surga ya ke neraka. Ya. Maka ancamannya orang yang suka mengganggu tetangganya diancam gak masuk surga, masuknya neraka gitu. Ya. Ini kan ancaman, bukan ancaman ringan ini. Dan ini kita gak usah ngeliat langsung, oh tetangga saya si Anu loh, yang belakang rumah tuh. Waktu tetangga saya tuh yang samping tuh. Sudah gak usah kita mikir tetangga kita dulu, kita aja lah. Kita aja cek kita masing-masing. Ya, setiap kita cek kita masing-masing, lihat perbuatan kita, ya, lihat perbuatan kita selama ini. Sudahkah kita itu sudah memberikan keamanan untuk tetangga atau sebaliknya mengganggu tetangga? Ya. Kalau kita pengen masuk surga, kalau kita pengen diselamatkan dari neraka, cek diri kita, bagaimana perbuatan kita kepada tetangga. Kalau kita pengen selamat. Kalau nggak pengen selamat ya monggo silakan. Yang penting sudah disampaikan. Ya. Jangan anggap sepele di dalam apa? Jangan anggap hal sepele di dalam perbuatan mengganggu tetangga. Kenapa? Barangkali perbuatan yang kita anggap sepele itu mengganggu tetangga, malah itulah perbuatan yang menghalangi seorang dari masuk surga. Bisa jadi perbuatan sepele tetapi mengganggu tetangga itu menjadikan penghalang masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka? Enggak ada yang mau. Tetapi ya seringkali meremehkan perbuatan mengganggu tetangga. Maka jangan sampai. Ya. Apa diantara mengganggu tetangga? Mengganggu tetangga itu macam-macam. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan hati. Ya. Mengganggu tetangga itu macam-macam caranya.
Nah, kita menyampaikan di sini bukan agar kita mengganggu, tetapi menjauhi perbuatan buruk mengganggu tetangga. Kenapa? Diancam la yadkhulul jannata. Tidak masuk surga orang yang suka ganggu tetangganya. Dan kita nggak pengen masuk neraka, maka jangan ganggu tetangga. Ya. Dengan lisan misalnya, ya, atau dengan suaranya kenceng, kalau apa, ya mungkin lagi, ya, dengan suara musiknya, ya kenceng-kenceng. Lah ini kan lagi ada acara, ya. Amang harus kalau ada acara memang waktu paling pas ganggu tetangga, kan juga enggak sih, ya. Ini kan tapi nggak setiap bulan, nggak setiap tahun. Iya, kalau memang bisa nggak ganggu, kenapa ganggu sih? Ya. Kalau bisa tidak ganggu, ya jangan ganggu. Ya kamu ya harus maklumi. Tapi kamu pengennya dimaklumi, kamu sendiri nggak maklumi orang lain. Lihat tetangga, ada bayi, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang pulang kerja. Ya, kenapa nggak memaklumi? Pengennya sendiri dimaklumi. Ya. Nyewa apa, ya suara apa ini sound system kencang suaranya, sampai kalau lewat pas depan suaranya itu sampai jantung itu duk 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 begitu kencang sekali ada. Ya kalau nyalanya jangan terlalu kencang lah, kasihan tetangga. Hati-hati jangan sampai perbuatan kita mengganggu tetangga, kenyamanan tetangga menjadikan penghalang masuk surga. Ya. Apalagi ada yang sakit, lagi yang orang pengen istirahat. Atau mungkin ribut tengah malam. Ribut suami istri tengah malam, itu orang lagi istirahat. Ya, tetangga lagi istirahat, ini ribut. Apalagi rumahnya ya umumnya di perumahan kan ya nempel. Bahkan tembok aja, satu tembok bisa 2 rumah. Ya lagi ribut. Ya istrinya marah-marah, apa kamu mas? Cuman modal kolor doang. Yang suaminya nggak terima, kamu berani kamu, cerai kamu. Wah, jangan ganggu tetangga. Ya tengah malam ribut. Atau mungkin bukan keributan, suara mesin tengah malam. Mesin apa? Mesin ya macam-macam. Mungkin mesin cuci, itu mesin cuci itu berisik loh. Ya bukan berarti nggak boleh nyuci, enggak. Kalau nyuci ya waktu-waktu yang memang orang itu ya bukan lagi istirahat, malam itu tuh bunyi. Jangan sampai ya kita ganggu. Nyuci mungkin siang, pagi atau sore wajar lah. Kadang-kadang tengah malam orang waktu istirahat, belum lagi kerja lah pakai mesin yang lain, mesin apa misalnya yang berisik. Mungkin mesin jahit bukan nggak boleh menggunakan, enggak. Tapi kalau sudah waktunya istirahat malam sudahlah. Karena tinggal itu kanan kiri depan belakang kan ada orang lain. Dia juga berhak untuk istirahat. Jangan sampai kita mengganggu karena ego kita. Jangan sampai kita mengganggu karena kita dengan alasan lagi cari duit, tapi nggak peduli dengan orang lain. Ya. Tapi tidak peduli dengan orang lain. Ya. Atau mungkin ngobrol di depan rumah sampai tengah malam dan berisik tetangga yang lain, ya ketawa ketiwi, ya apalagi ya tengah malam khawatirnya dikira kuntilanak lagi, ya mengganggu, apalagi sambil nyanyi-nyanyi, ya atau mungkin juga lewat, ya lewat apa lagi? Misalnya lewat ya suara-suara motornya, ya. Yang mengganggu apa? Mengganggu. Ya intinya suara-suara yang dari lisan atau selain lisan karena suara. Ya. Atau juga dengan lisan adalah ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Ya, ghibah adalah menyebarkan aib tetangganya. Menyebarkan apa? Aib saudaranya, tetangganya. Ya, si Anu katanya begini loh. Apalagi kalau sudah ngomongin tetangga yang rahasia, itu semakin pelan suaranya. Semakin apa? Pelan suaranya.
jangan ngomong siapa-siapa ya. Ya. Jangan ngomong ke orang-orang ya. Padahal semuanya ngomong. Jangan ngomong ke orang-orang. Akhirnya sekomplek, seperumahan, jangan ngomong orang-orang semuanya. Semuanya tahu. Ya. Jangan sampai mengganggu tetangga dengan lisan, bisa jadi itu penghalang sebagai apa? Masuk surga. Ya, sebagai penghalang masuk surga, naudzubillah. Atau juga bisa dengan perbuatan, mengganggu tetangga dengan perbuatan. Bagaimana mengganggu? Ya, dengan perbuatan mengganggu tetangga. Mungkin buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Ya, ada pagernya tapi buang sampahnya ke situ. Ya, karena di sana mungkin masih ada tanah kosong baru rumah tetangga. Jangan. Ya, nggak boleh. Atau perbuatan itu dari asap rokoknya. Ya, asap rokok. Karena rokok asapnya itu kan dia akan berjalan, asapnya itu sesuai arah angin. Ya. Arah angin, arahnya angin ke sana ke kiri, ya kena yang rumah di kiri. Arah anginnya yang kanan, dia akan ke kanan, mengganggu tetangga yang kanan. Kalau nggak mau ganggu lewat asap rokoknya, ya ditelen, jangan dikeluarin. Ya, itu nggak ganggu untuk sendiri. Ya, selama dikeluarin ya pasti mengganggu. Selama dikeluarin pasti mengganggu tetangga. Jangan sampai terhalang masuk surga gara-gara asap rokok. Naudzubillah. Ya. Jangan sampai menjadikan penghalang masuk surga karena kepedulian kita tidak ada kepada tetangga. Ya. Atau mungkin diantaranya dengan perbuatan, ya misalnya renovasi rumah. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ini kadang-kadang malam masih taktuk. Ya, tengah malam itu orang ya istirahat. Ini enggak, masih malu terus. Belum lagi suara motongin apa itu? Motongin keramik. Orang mau tidur. Besok lagi lah. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu tetangga. Ya. Kalau mau renovasi, mau bener-benerin ya monggo. Tapi jangan sampai ya waktunya dilihat lah. Orang juga perlu istirahat. Ya. Pengen bisa tenang. Ya. Atau juga misalnya lagi diantaranya parkir sembarangan, perbuatan. Tahu itu jalan umum. Tahu itu jalan umum. Ketika itu jalan umum, gunakanlah untuk umum. Nah, tapi kan nggak ada orang lewat sini, Ustaz. Itu tanah siapa? Bukan masalah itu apa? Bukan permasalahannya itu tanah atau jalan nggak ada orang lewat. Permasalahan itu tanah punya siapa? Selama bukan punya sendiri, jangan dipakai untuk sendiri. Biarlah itu orang semua bisa pakai. Jangan gara-gara egonya kita kemudian tidak peduli dengan orang lain menjadi penghalang untuk masuk surga. Ya. Atau juga diantaranya yang lain lagi, ya, perbuatan-perbuatan yang mengganggu ya tetangga, ya, mungkin karena apa? Suara. Ya, suara anak-anaknya ribut terus berantem terus, bukannya anak-anak wajar ribut berantem, tapi minimal orang tua ada usaha untuk ya biar waktu malam itu biar istirahat ada tetangga, ya, bukan malah tidak peduli dibiarkan, jangan, adalah harus kita peduli dengan orang lain. Ingat Rasul mengancam dengan hadisnya ini, mengingatkan la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa? Orang yang ganggu tetangganya. Orang yang mengganggu tetangganya. Dan di antara jalan yang lain mengganggu tetangga bukan cuma dari lisan, bukan cuma dari perbuatan, juga dari hati. Gimana Ustadz kok ganggu tetangga dengan hati Ustadz? Hasad. Dengan apa? Hasad, iri, dengki terhadap tetangga. Tetangganya beli mobil baru, hasad. Tetangganya bisa beli tanah sebelah, hasad. Hati-hati. Bahkan penyakit hasad ini, penyakit hati ini sebagai sumber di dalam mengganggu tetangga dengan lisan dan tangan. Saya ulangi, penyakit hasad kepada tetangga itu dari penyakit hati, mengganggu tetangga dengan hati, ini sumber mengganggu tetangga dengan lisan dan tangan. Lisan dan perbuatannya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, iyyakum wal hasad.
Hati-hatilah kalian dari hasad. Fa innal hasada yakulun naru yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hatilah kalian dari iri, dengki dan hasad. Karena itu merusak kebaikan sebagaimana kayu bakar yang dihabisi oleh api. Ya. Maka jauhi perbuatan apa? Perbuatan mengganggu tetangga. Ya. Baik itu dari perbuatan lisan ataupun hati. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menjaga kebaikan, ya, menjaga hubungan baik dengan tetangga, ini kebaikan. Jangan sampai cuma gara-gara tadi, ya, yang hadis yang ke-100 ya 20 tadi, ya, karena cuman ya hewan ataupun benda-benda mati jadi keributan. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, laqad ata alaina zamanun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Sungguh, kata beliau, ya, kami pernah mendapati zaman beliau, yaitu zaman Nabi, di mana seorang itu lebih mengutamakan hubungan sesama muslim daripada mementingkan benda, harta benda. Kami telah melewati suatu zaman, mendapati zaman, yaitu pada zaman Rasul, di mana hubungan sesama muslim itu dijadikan hubungan yang pertama dari apa? Dari masalah harta benda. Kemudian beliau melanjutkan wal'an, summal'an, setelah Rasul wafat. Ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Setelah Rasul wafat bergantinya tahun demi tahun, maka kami sudah mendapati di mana orang lebih mementingkan harta benda, hewan yang tidak berakal ataupun benda mati daripada menjaga hubungan sesama muslim. Hari ini kita terbukti. Hari ini sudah terbukti sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, berusahalah untuk sama-sama mengamalkan syariat Islam. Berusahalah untuk sama-sama berangkat untuk mengamalkan syariat Islam, ya. Apalagi kita seorang yang mengatakan di atas sunnah. Jangan sampai kita hanya berlindung di belakang label sunnah, tetapi kita perbuatannya jauh dari perbuatan yang disunahkan oleh Rasul, perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Ya, dengan itu menjadikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.